Coba bayangkan Anda sedang melangkah masuk ke dalam pesawat komersial. Anda berjalan menyusuri lorong yang sempit, mencari kursi Anda, dan tanpa sengaja Anda mengintip ke dalam kokpit yang pintunya kebetulan masih terbuka. Iya, dan pasti di detik itu Anda punya semacam ekspektasi yang sangat jelas kan? Anda berharap melihat seorang pilot berseragam lengkap, seseorang dengan aura ketenangan yang ya cuma bisa didapatkan dari ribuan jam terbang di balik kemudi. Tepat sekali. Tapi alih-alih seorang pilot profesional, Anda malah melihat seseorang dengan pakaian santai, lagi sibuk mengatur posisi ring light dan smartphone-nya di atas dashboard pesawat. Terus dia menoleh ke Anda, tersenyum lebar ke arah kamera, dan bilang, "Hai guys, hari ini saya baru aja nonton video rangkuman 5 menit di internet tentang cara menerbangkan Boeing. Kelihatannya gampang sih, mari kita coba." Wah, insting pertama Anda dan insting siapapun yang waras pasti langsung berbalik arah meraih tas Anda dan lari secepat mungkin keluar dari pesawat itu sebelum pintunya ditutup. Pasti. Karena, ya di dunia fisik, ketika nyawa kita yang jadi taruhannya, kita menuntut presisi, kita menuntut keahlian yang nyata dan teruji. Tapi, yang bikin saya sering keheranan itu ketika kita melangkah ke dunia digital, ke ranah pertukaran ide, kesehatan, atau bahkan kebijakan hukum, tiba-tiba kita kehilangan insting bertahan hidup itu. Betul. Tiba-tiba kita dengan sukarela menyerahkan kendali, membiarkan orang dengan ring light tadi menerbangkan pesawat kehidupan kita. Nah, yang menarik di sini adalah ilustrasi tadi itu sangat akurat menggambarkan landscape informasi kita saat ini. Kita sekarang hidup di momen di mana batas antara pakar sejati dan seorang amatir yang sekedar punya rasa percaya diri tinggi itu telah menguap begitu saja. Inilah mengapa misi eksplorasi mendalam kita hari ini terasa begitu mendesak untuk Anda. Sang pembelajar yang selalu haus wawasan, tapi mungkin lelah dengan kebisingan, ini. Kita akan membedah fenomena global yang bikin dunia terasa kacau, dan untuk tumpukan sumber diskusi hari ini, kita punya buku Matinya Kepakaran atau The Death of Expertise, karya Tom Nichols. Lalu ada jurnal akademis dari West Science Press tentang pengambilan keputusan hukum di era media sosial. Dan jangan lupa katalog buku audio populer hari ini ya. Ya, benar. Kita juga akan menyinggung rangkuman buku audio seperti Obat Malas Dosis Tinggi, Investing in Digital Startup, dan The Dragon Slayer Strategy. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa sih di era digital ini, seseorang yang baru baca rangkuman pendek atau nonton video 1 menit, tiba-tiba merasa lebih pintar dari seorang profesor? Oh, begini. Nichols menangkap sebuah pergeseran yang kalau dipikir-pikir sangat mengerikan. Kemudahan akses informasi saat ini telah memunculkan semacam egalitarianisme intelektual yang salah arah. Orang mulai mencampur adukan antara demokrasi politik dengan demokrasi intelektual. Demokrasi intelektual, maksudnya gimana tuh? Jadi, di negara demokrasi, kita semua sepakat setiap orang punya hak suara yang sama di kotak suara kan? Hak politik Anda sama persis dengan hak seorang ilmuwan. Itu adil. Tapi masalahnya, kesetaraan ini dibawa-bawa ke ranah sains dan keahlian. Oh, saya mulai paham arahnya. Ya, banyak orang sekarang percaya bahwa karena mereka punya hak yang sama untuk berbicara, maka opini mereka secara otomatis bernilai sama dengan fakta ilmiah. Wah, jadi hak bersuara disamakan dengan kebenaran opini itu sendiri. Kayak opini saya tentang vaksin sama validnya dengan hasil riset epidemiologi karena kita di negara demokrasi. Itu lompatan logika yang fatal banget sih. Tepat sekali. Tapi sebelum kita buru-buru menyalahkan internet, kita harus sepakat dulu nih soal definisi. Apa sih yang bikin seseorang berhak disebut sebagai pakar? Karena sekarang rasanya label pakar itu diobral murah di media sosial. Benar. Nichols di bukunya ngasih 4 kriteria utama yang lumayan kaku. Pertama, pendidikan formal atau sertifikasi. Kedua, bakat alamiah. Ketiga, pengalaman nyata di lapangan. Dan keempat, ini yang sering orang lupa, pengakuan dari rekan sejawat. Betul, peer review itu krusial. Sains itu kan proses koreksi kolektif. Anda nggak bisa klaim jadi ahli sendirian di dalam kamar. Loh, tunggu dulu. Saya mau menantang kriteria yang pertama tadi. Bukankah gelar sarjana sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi ahli? Maksud saya, kalau saya rajin dengerin buku The Dragon Slayer Strategy, apa saya belum bisa memimpin pasukan di lapangan? Itu pertanyaan bagus. Tapi mari kita hitung secara matematis, berdasarkan sumber kita. Ada aturan 10.000 jam pengalaman untuk mencapai level kepakaran, kan? Ya, aturan 10.000 jam itu lumayan terkenal. Nah, bayangkan seorang mahasiswa sarjana.
Untuk lulus, rata-rata mereka harus menyelesaikan sekitar 150 SKS. Kalau dikonversi jadi jam kerja intelektual, itu totalnya kira-kira cuma 2.000 jam. Tunggu, 2000 jam? Berarti, wah, 4 tahun kuliah yang terasa berat itu baru 20% dari syarat kepakaran. Ya, cuma 20%. Universitas itu sekedar titik awal, bukan garis akhir. Membaca rangkuman The Dragon Slayer Strategy itu bagus buat wawasan. Tapi tanpa ribuan jam eksekusi dan bikin kesalahan di lapangan, Anda bukan ahli strategi. Anda cuma sekedar familiar dengan teorinya. Itu menampar banget, tapi masuk akal. Terus, kenapa orang nggak sadar sama keterbatasan 20% mereka ini? Kenapa orang yang baru baca 2 artikel berani mendebat dokter spesialis? Nah, disinilah psikologi Dunning-Kruger masuk. Dari studi Universitas Cornell tahun 99, ini bukan cuma soal orang itu sombong, ini masalah titik buta kognitif, hilangnya metakognisi. Metakognisi. Bisa dijelaskan sedikit lebih sederhana? Gini, metakognisi itu kemampuan menyadari keterbatasan diri. Kalau Anda sama sekali nggak ngerti aturan logika, otak Anda nggak punya alat untuk menyadari bahwa argumen Anda itu cacat. Orang yang paling nggak kompeten justru punya keyakinan paling besar bahwa mereka itu ahli. Jadi mereka benar-benar nggak tahu apa yang mereka nggak tahu. Ini langsung ngingetin saya sama kasus Anji dan Hadi Pranoto di Indonesia pas zaman COVID-19 dulu. Anda ingat kan? Oh iya, itu visualisasi sempurna dari efek Dunning-Kruger di ruang publik. Buat pendengar yang mungkin lupa, Anji itu musisi yang ngundang narasumber ke YouTube-nya. Narasumber ini ngeklaim dirinya sebagai profesor mikrobiologi dan bilang udah nemuin obat herbal antibodi COVID-19. Dan videonya viral demi clickbait kan? Banget. Jutaan views dalam sekejap. Padahal obatnya belum teruji medis sama sekali. Akhirnya ID dan BPOM harus turun tangan membantah keras klaim itu. Ini definisi nyata bertemunya ketidaktahuan dengan panggung yang masif. Dan itu sangat berbahaya. Musisi ahli di bidang musik, tapi ketika dia memvalidasi klaim medis di tengah krisis global, itu bencana. Tapi pertanyaannya, kalau Dunning-Kruger ini bawaan psikologi manusia dari dulu, kenapa ledakannya baru kerasa parah sekarang? Maksudnya, orang sok tahu kan udah ada dari zaman dulu. Psikologi kita memang nggak berubah, tapi ekosistemnya yang berubah. Ada 3 katalis utama. Yang pertama, ya, internet dan bias konfirmasi. Anda ingat hukum Sturgeon dari sumber kita? Ya, yang bilang 90% dari semua hal di dunia maya adalah sampah. Tepat. Dan algoritma internet itu nggak dirancang buat bikin Anda pintar. Mereka dirancang untuk memanjakan bias konfirmasi Anda. Kita cuma mencari pembenaran bukan kebenaran. Contohnya gimana tuh? Misalnya data netral soal media di Amerika. Pemilih konservatif secara konsisten akan nonton Fox News, sementara kelompok liberal akan milih CNN atau MSNBC. Mereka udah milih informasi yang sesuai sama keyakinan politik mereka sejak awal. Disinilah ini jadi sangat menarik. Tapi saya mau sedikit membela internet nih. Bukankah internet justru mendemokratisasi pengetahuan? Buat pendengar kita yang pakai rangkuman kayak obat malas dosis tinggi atau investing in digital startup, mereka kan jadi bisa belajar hal baru dengan cepat. Tentu, akses informasi itu hal positif. Tapi orang sering salah mengartikan akses ke informasi sebagai pencapaian kepakaran. Dan ini diperparah sama 2 katalis lainnya, pendidikan yang dikomersialkan dan jurnalisme clickbait. Oke, coba kita urai yang pendidikan dulu. Gimana ceritanya institusi pendidikan malah memperparah ini? Karena perguruan tinggi sekarang sering memperlakukan mahasiswa kayak klien atau pelanggan. Dan dalam bisnis, pelanggan selalu benar kan? Akibatnya, standar pemikiran kritis diturunkan karena institusi takut dapat review jelek dari mahasiswanya sendiri. Wah, bahaya juga kalau mahasiswa nggak pernah diuji secara keras. Terus soal jurnalisme? Nah, jurnalisme modern itu sekarang fokusnya ke viralitas, mengejar views dan hiburan 24 jam. Verifikasi mendalam dari ahli itu butuh waktu dan kadang membosankan. Jadi pandangan pakar yang bernuansa malah disingkirkan oleh narasi emosional. Betul banget. Dan, ya buat Anda yang mendengarkan, ini bukan sekedar perdebatan menjengkelkan di medsos. Ini punya konsekuensi fatal, bahkan sampai merenggut nyawa manusia kan? Sangat fatal, kita bisa lihat dampak medisnya. Tom Nichols menceritakan kisah kelam dari Afrika Selatan di era tahun 90-an. Oh, tentang mantan Presiden Thabo Mbeki itu ya? Iya,
Mbeki saat itu menolak konsensus medis global tentang HIV/AIDS. Dia malah lebih percaya sama teori konspirasi dari kelompok kecil di internet yang disebut penyangkal AIDS. Presidennya lebih percaya forum internet pinggiran daripada ilmuwan dunia, gila. Dan dampaknya? Penolakan sains ini mengakibatkan sekitar 300.000 orang meninggal dunia karena tidak mendapat pengobatan semestinya dan 35.000 bayi lahir dengan HIV. Ya ampun, 300.000 nyawa melayang cuma karena ego dan misinformasi. Di Amerika juga ada cerita skala mikronnya dari tumpukan sumber kita. Ada seorang ibu yang ngotot ngasih keluarganya susu mentah. Padahal itu 150 kali lebih berbahaya karena bakterinya. Dan dia mengabaikan dokternya kan? Betul. Alasannya simple aja. Karena dia ngerasa dokter pernah salah soal bahaya mengonsumsi telur di masa lalu, jadi dia pikir dokter pasti salah juga soal susu mentah. Dia nyamain hasil googling 5 menitnya sama ilmu kedokteran. Itulah gagalnya metakognisi. Dan ini nggak cuma terjadi di dunia medis loh. Di sistem hukum juga sama berbahayanya. Ah, bener. Saya ingat data dari jurnal hukum West Science Press. Masyarakat kita sekarang ini lebih suka nyari nasihat hukum gratisan di TikTok daripada nyawa pengacara sungguhan. Ironis kan? Kreator amatir yang nggak punya lisensi hukum dengan gampangnya sebarin misinformasi viral soal cara lolos dari hutang atau trik hukum palsu lainnya. Terus kemana pengacara aslinya? Bukannya mereka bisa bikin konten edukasi yang bener? Mereka udah coba, kayak akun advokat sungguhan, misalnya @tunahukum. Tapi mereka malah dihajar sama algoritma. TikTok sering salah mengartikan istilah undang-undang, misalnya soal pasal pelecehan, sebagai konten kekerasan atau pornografi. Wah, serius? Jadi edukasi hukum yang valid malah dihapus sama AI, sementara konten amatir yang joget-joget ngaur malah dikasih panggung. Tepat, algoritmanya nggak bisa bedain mana pakar, mana amatir. Dengar ini semua, saya jadi ingat film Don't Look Up. Itu kan analogi yang sempurna. Ada komet mau nabrak bumi, pakar astronomi udah teriak-teriak kasih peringatan. Tapi elit politik sama masyarakat malah sibuk dengerin influencer ya. Iya, mereka malah mikirin keuntungan pribadi, bikin meme, nggak peduli sama sains. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, fenomena era post-truth ini sangat berbahaya buat demokrasi kita. Ketika keahlian dan objektivitas sains dibunuh oleh opini publik, kebijakan publik kita dengan gampang dibajak sama emosi massa atau politisi demagog. Benar-benar menyeramkan. Jadi pertanyaannya untuk Anda yang sedang mendengarkan, apa arti semua ini bagi Anda? Kematian kepakaran ini bukan berarti para ahlinya udah musnah. Kita tetap maunya pilot asli yang nerbangin pesawat kita, kan? Tentu saja. Yang mati itu sebenarnya rasa hormat dan kemampuan kita membedakan mana fakta, mana opini amatir. Jadi, apa langkah praktisnya buat sang pembelajar? Langkahnya adalah teruslah menjadi pembelajar yang kritis. Latih kerendahan hati intelektual Anda, metakognisi tadi. Gunakan rangkuman pengetahuan dari buku-buku audio itu sebagai pintu gerbang, bukan sebagai klaim bahwa Anda udah menguasai seluruh ilmunya. Jadikan itu pemantik rasa ingin tahu ya. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pemikiran baru untuk Anda renungan hari ini. Di era sekarang aja, kita udah susah banget ngebedain pakar asli sama amatir yang percaya diri. Sangat susah. Lalu, coba bayangkan gimana jadinya nanti ketika kecerdasan buatan berevolusi. Ketika AI mampu menulis argumen yang terdengar sangat sempurna tanpa cacat sama sekali. Apakah AI ini kelak bakal jadi puncak dari pakar palsu yang mengelabui kita semua? Atau sebaliknya? Betul. Atau justru AI malah jadi satu-satunya entitas yang tersisa yang informasinya terpaksa kita percayai secara buta. Karena manusia udah nggak bisa lagi dipercaya. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Menarik sekali untuk direnungkan. Oke. Terima kasih sudah menyelami topik ini bersama kami. Semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.